Nama Verdi Sambo langsung masuk ke jajaran trending topik di lini masa Twitter sejak kemarin. Bahkan sore ini, kalau tadi saya cek ya, ada sejumlah kata kunci yang terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua seperti Kompolnas, Kapolri, hingga motif. Ini ramai menjadi pembicaraan warganet. Peristiwa ini jelas menjadi konsumsi warganet plus 62. Kita tahu dari awal kejanggalan atas kematian Yosua, kemudian pembentukan tim khusus, otopsi ulang, hingga semalam nama Verdi Sambo akhirnya disebut sebagai dalang yang membuat akhirnya banyak orang geram yang tidak sedikit mencuitkan sindiran ya. Kita bahas dinamika reaksi warganet menanggapi kasus di tubuh kepolisian ini. Bergabung bersama kami ada Ismail Fahmi, pengamat media sosial sekaligus founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Mas Fahmi, bagaimana Anda memantau pergerakan suara warganet di lini masa terkait kita tahu ini ada tarik ulur begitu kasus kematian Brigadir Yosua sejak awal sampai kemarin malam ditemukan titik terang. Jadi kita mengamati sejak awal kasus ya, dan memang hal yang paling menarik itu adalah bagaimana sorotan publik terhadap kepolisian. Jadi sejak tanggal berapa ini, tanggal 11 atau 12 dan sebelumnya hingga tanggal 8 Agustus ya, masih siang hari itu, sentimennya itu negatif terhadap kepolisian. Publik itu ragu sekali bahwa ini akan diselesaikan dengan baik, pasti ada semacam drama dan terusnya lah. Tetapi hal yang sangat mengejutkan itu muncul ketika Kapolri membuat konferensi pers ya, dan kemudian di situ beliau menyatakan FS sebagai tersangka. Dan saat itu, mulai saat itu tanggal 8 Agustus kemarin itu sentimennya naik dengan besar secara positif. Oh, okay. Jadi ada harapan yang baru, ada dukungan yang baru dari publik khususnya kepada kepolisian untuk membuka isu ini seluas-luasnya. Ada harapan keadilan akan bisa tercapai di situ. Ada apresiasi, ada sentimen harapan dari cuitan-cuitan warganet, tapi kalau kita lihat Mas Fahmi, rame banget nih sindiran kepada Sambo ya. Saya kutip beberapa, ada yang mengatakan sebegitu kejamnya FS atau FS pikir dia yang paling hebat gitu. Hingga skenario yang dianggap kayaknya nih sama drama-drama Korea gitu. Nah, ungkapan ini Mas Fahmi anggap seperti apa? Apakah ini memang murni sentimen kepada oknum ya? Kalau kita lihat ini Verdi Sambo CS atau justru tumpahan emosi terhadap institusi yang mungkin menganggap tadi ada apresiasi atau harapan tapi diungkapkannya dengan cara seperti itu? Kita lihat pertama terhadap institusi yang saya sampaikan sebelumnya, itu terhadap institusi kepolisian dulu, bahwa awalnya kan tidak percaya, kemudian ada kepercayaan. Nah, terhadap FS sendiri itu kan terhadap individu ya. Dan memang di balik itu ada satu sistem yang mungkin publik tidak banyak tahu. Di situ ekspresi ketidakpercayaan, ekspresi kekesalan juga kepada FS, dan mungkin juga publik merasa ini sekarang terbuka nih, ini praktek-praktek yang tidak adil seperti ini terbuka. Tetapi makanya pada saat yang sama ketika Kapolri membuat konferensi pers, kemudian dengan terang benderang menyatakan FS sebagai tersangka, ini ada harapan baru. Jadi ada suatu keseimbangan di sini saya lihat, dan mudah-mudahan ke depan segera lebih jelas ya, lebih clear kasus ini. Oke, kalau kita lihat kata kunci terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua jadi trending topik, ada di posisi teratas, bahkan yang terkait Kompolnas, Kapolri dan sebagainya, termasuk motif juga jadi trending topik gitu. Sebetulnya seberapa besar sih Mas Fahmi orang yang mengonsumsi kisah ini di lini masa? Apakah memang hanya kota-kota besar di Indonesia atau justru segmentasinya menjadi meluas? Ini kalau saya lihat dari tren ini luar biasa ya. Biasanya isu itu muncul hanya sehari, 2 hari kayak gitu. Tapi kasus ini itu luar biasa, panjang. Minggu masih jalan terus. Ada kasus-kasus yang lain, misalnya kemarin kan sebelumnya muncul tentang ACT ya. Dan ACT ada yang ditangkap lagi kan gitu. Dan itu tidak bisa mengubah pandangan publik, ketertarikan publik kepada isu ini. Isu ini luar biasa besar, ketikanya menjadi satu isu nasional yang menarik perhatian publik. Saya kira bukan hanya di kota besar, tapi juga di seluruh Indonesia ya, apalagi di televisi. Beberapa survei yang dilakukan oleh kawan-kawan terkait dengan politik misalnya, publik itu mendapatkan informasi 70% itu masih dari televisi. Gitu. Media sosial itu baru 14%. Tetapi yang menarik adalah banyak hal-hal yang muncul di media sosial itu kemudian di pick up ya, kemudian ditarik, diangkat oleh televisi.
kemudian akibatnya. Jadi keramaian di media sosial pun akan terbawa di televisi dan akibatnya orang seluruh Indonesia pun juga tahu apa yang terjadi. Tapi begini, kalau tadi melihat tidak hanya di kota besar saja, ternyata segmentasinya ini meluas konsumsi dari isu atau kasus ini. Kenapa banyak orang yang akhirnya ikut berkomentar? Apakah merasa isu ini mungkin mereka tidak kenal awalnya dengan Verdi Sambo, siapa, atau jajaran-jajaran petinggi Polri lainnya? Apakah isu ini memang merasa relate dengan mereka atau apa? Bermain menjadi detektif itu ala netizen adalah hal yang cukup menarik dilakukan di lini masa. Ada beberapa faktor yang saya lihat. Yang pertama dari faktor kepolisian sendiri. Polisi itu hampir setiap hari ya kita berhadapan dengan polisi baik di jalanan, kemudian di proses birokrasi atau apapun. Kemudian yang kedua, peristiwanya ini benar-benar kontroversial, benar-benar menyentuh perasaan kayak gitu ya. Bagaimana seseorang bisa meninggal dengan kondisi yang sangat di luar pikiran manusia ibaratnya gitu. Dan itu sudah sangat kuat menjadi daya tarik yang sangat tinggi ya bagi publik untuk kemudian melihat ini. Kemudian ada aspek-aspek yang lain soal drama keluarga dan macam-macam lah. Jadi ini yang membuat publik tertarik dan tidak ada alasan lagi buat mereka kemudian untuk tidak memperhatikan isu ini gitu. Dan banyak hal-hal yang mungkin ada kekesalannya, dari komentar-komentar itu banyak kekesalan, ada mungkin institusi Polri, kepolisian itu sendiri gitu. Nah di sini mereka melihat wah ini terbongkar ini semua, kemudian ini terbongkar dan kemudian ini menjadi lebih baik dari kepolisian ke depan gitu. Oke, kalau cukup banyak menarik emosi dari warganet plus 62 kita lihat setelah menjadi tersangka FS. Ini kan berminggu-minggu ya, baru kita ketahui lah akhir dari drama ini, walaupun mungkin masih akan berlanjut karena ada beberapa nama yang masih diperiksa. Apa sebetulnya yang kemudian ingin diketahui lebih lanjut oleh netizen? Apakah mereka prediksi nih, mungkin ada plot twist kali ya dari drama atau kisah ini dari kacamata netizen? Netizen, mereka membuat beberapa skenario tentunya ya, tapi dengan yang terakhir ya, dengan press conference dari Kapolri, ini mudah-mudahan ya, kalau saya lihat beberapa mereka melihat ini sudah mulai tensinya bisa jadi turun karena makin lama makin terbuka ya, situasi terbuka dan netizen lagi menunggu ini, berat drama itu menunggu akhirnya akan seperti apa gitu. Ketika semua sudah mulai terbongkar, banyak hal-hal yang dihubungkan misalnya terkait dengan peristiwa KM50 misalnya, dan netizen juga menghubungkan ini seperti karma kayaknya gitu ya. Dan berbagai aspek di-relate, di-download ketika misalnya CCTV yang hilang dulu juga hilang misalnya gitu. Kemudian meninggal, kemudian dalam kondisi yang di luar pikiran manusia, kebanyakan manusia ya, disiksa terusnya dulu juga seperti itu, dan mereka melihat ini seperti ada semacam karma, dan hal-hal seperti ini sangat banyak dan mudah sekali untuk viral menjadi bahan percakapan netizen di media sosial gitu. Oke, tapi kalau kita flashback sedikit, Mas Fahmi, ketika Baradae pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, netizen ramai-ramai mencuitkan, berasumsi kalau Baradae ini adalah tanda kutip tumbal begitu. Ini artinya desakan warganet juga menjadi penting, juga menjadi faktor pertimbangan di masa kini untuk membuka titik terang sebuah kasus? Iya, betul sekali. Saya kan bukan hanya kasus ya, banyak sekali kebijakan pemerintah juga sama di sini sangat mendengarkan suara publik, dan sesuatu yang tidak muncul di media sosial dianggap tidak ada ya sekarang ini ya. Tapi sesuatu yang muncul di media sosial itu menjadi eksis, menjadi bahan pertimbangan yang luar biasa, baik bagi pemerintah terutama ya. Kemudian juga ketika ada kebijakan-kebijakan yang lagi diambil, peristiwa yang terjadi, ini menjadi satu pressure. Jadi media sosial menjadi suatu ruang publik yang sangat real kalau saya perhatikan. Berbanyak sekali kasus-kasus sebelumnya, banyak sekali juga kebijakan yang diambil pemerintah gitu. Ketika mendapatkan pressure dari publik, kemudian dianulir, direvisi, atau diperbaiki. Oke, dengan kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada harapan kepada institusi Polri, dari masyarakat, juga banyak apresiasi yang datang kepada Kapolri mengenai kasus ini. Engagement di sosial media seperti apa mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak kepolisian untuk bisa meningkatkan lagi kepercayaan atau bisa lebih dekat lah dalam tanda kutip dengan masyarakat di media sosial? Ya, benar sekali Mbak. Saya lihat ini adalah momen yang sangat bagus ya buat kepolisian, dan konferensi pers yang kemarin itu menjadi titik balik saya kira itu buat kepolisian untuk mengambil lagi kepercayaan dari masyarakat. Sesuatu yang sangat katakan
akan mungkin sangat susah barangkali ya menurut pikiran masyarakat itu kemudian dibuka, ternyata bisa dibuka. Dan ini harus dimanfaatkan polisian, terutama mendapatkan dukungan dari masyarakat. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah ini ya, kalau mendapatkan di publik itu biasanya akan kuat ya. Pemerintah pun juga perlu ya dukungan dari masyarakat. Contoh beberapa hal yang kemarin misalnya isu-isu yang tidak mendapatkan dukungan dari publik, Kominfo misalnya soal PSE gitu ya, ditentang sama masyarakat. Akhirnya apa juga susah jalan gitu. Dan sekarang ini kembali kepada isu ini, saya kira polisian bisa mengambil manfaat dukungan dari masyarakat ini untuk meningkatkan kepercayaan lagi dan juga untuk membuka isu ini seluas-luasnya, selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Oke, baik. Kita lihat nanti seperti apa dinamika selanjutnya menerka-nerka drama Sambo walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini netizen kayaknya masih banyak bersuara gitu ya, khususnya di Twitter tanah air. Kita lihat pergerakannya nanti seperti apa. Mas Ismail Fahmi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam.